Bab 2971. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Lu Chen mengingatkan, Wanner dengan cepat merasakan setelah pertempuran sengit bahwa memang ada aura bulan cerah di bawah tubuh si Qilin. Hanya saja si Qilin terlalu besar untuk melihat sosok Ming Yue. Apalagi selain nafas Ming Yue, ada nafas orang lain. Jika tidak ada kecelakaan, itu pasti orang yang membawa Ming Yue ke negeri ajaib binatang aneh, penguasa binatang dari ras roh di puncak Daluo Jinxian. Adapun mengapa Ming Yue dan master binatang dari klan roh ada di sini, tidak perlu ditanyakan, itu pasti mahakarya dari makhluk abadi. Identitas manusia abadi pada dasarnya jelas, kemungkinan besar adalah penjaga pegunungan besar dan petugas patroli perbatasan Jalan Tongtian. Selama mereka tidak memasuki pegunungan besar dan tidak melanggar perbatasan Jalan Tongtian, penjaga tidak akan menangkap siapapun. Bahkan jika Ming Yue tidak mengetahui hal ini, master binatang ras roh yang sering nongkrong di negeri ajaib binatang ajaib pasti mengetahui aturan ini. Hampir dapat disimpulkan bahwa Ming Yue tidak akan menerobos perbatasan Jalan Tongtian tanpa alasan, dan manusia abadi tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Karena itu tidak dilakukan oleh ras manusia yang abadi, itu pasti dilakukan oleh ras monster yang abadi. Mengapa Tuan Abadi Yao Zhu fokus pada Ming Yue, dan membawa Ming Yue dan Tuan Binatang Ling Zhu ke pegunungan besar, dan masih bertarung dengan para penjaga di sini? Tidak ada petunjuk tentang pertanyaan-pertanyaan ini, dan bahkan Lu Chen tidak tahu alasannya, jadi yang terbaik adalah bertanya pada Ming Yue. Namun, ada jarak ratusan mil antara Lu Chen dan Ming Yue, dan masih ada gangguan kuat setelah pertempuran, jadi dia tidak bisa melewati transmisi suara, dan tidak bisa segera menghubungi Ming Yue. Oleh karena itu, Lu Chen tidak punya pilihan selain bersabar dan melihat situasinya sebelum mengambil keputusan. Kedua makhluk abadi itu masih bertarung, dan pemenangnya belum ditentukan. Ming Yue akan baik-baik saja dengan perlindungan si Qilin untuk saat ini, jadi tidak perlu terburu-buru. Namun, Lu Chen meremehkan kekuatan bertarung yang seimbang dari dua makhluk abadi, serta ketahanan bertarung mereka. Setelah menunggu selama 1 jam penuh, bumi hangus dengan radius sekitar 10 mil di tengah medan perang dilubangi ke dalam lubang yang sangat dalam. Tekanan dari makhluk abadi di sini sangat kuat, dan tanah di tanah abadi sangat kuat. Bahkan jika sekelompok puncak Daluo Jinxian bertempur, sulit untuk membuat lubang besar di tanah tersebut. Tapi dua makhluk abadi di depan mereka melakukannya. Terlebih lagi, dua makhluk abadi tingkat tinggi ini, yang tidak lebih dari ayam terlemah, memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika digantikan oleh makhluk abadi tingkat tinggi yang lebih kuat, saya khawatir alih-alih membuat lubang yang dalam dengan radius 10 mil, itu mungkin memiliki radius ratusan mil, dan bahkan pegunungan peri di kedua sisi mungkin menjadi rata. Kakak senior, kedua yang mulia abadi itu sama kuatnya. Tampaknya mustahil untuk membedakannya setelah bertarung selama 7 hari 7 malam. Fei Long tidak bisa menahan diri lagi, dan dia mengirimkan suara itu lagi. Tidak realistis menunggu dua makhluk abadi menentukan pemenangnya. Mengapa kita tidak diam-diam menyelamatkan Ming Yue sementara mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan hal lain? Ajari aku, bagaimana melakukannya dengan tenang. Lu Chen bertanya balik. Yah, Fat Dragon tercekik, dan untuk sementara, dia tidak bisa mengatakan metode diam sama sekali. Dia hanya mengatakannya sambil lalu. Dia awalnya mengira Lu Chen punya banyak cara, dan dia pasti akan memikirkan cara yang baik untuk menyelamatkan Ming Yue. Hantu itu tahu, bahwa Lu Chen sepertinya tidak punya pilihan selain bertanya balik, dia tidak tahu harus berkata apa. Tanah di depan hangus, tumbuh-tumbuhan pucat, dan bahkan batu pun hancur. Tidak ada bunker yang bisa saya sentuh. Selain itu, akibat dari pertempuran telah terselubung di sana, dan gelombang kejutnya sangat dahsyat. Jika saya melewatinya dengan paksa, saya harus menahan gelombang kejut itu, tetapi kecepatannya akan diperlambat. Juga, keduanya adalah sosok tingkat keabadian, dan kemampuan persepsi mereka berkali-kali lebih kuat daripada Daluo Jinxian. Selama ada sedikit gerakan di sekitar mereka, mereka akan segera mendeteksi seseorang. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Kemanapun aku pergi, aku akan ditemukan oleh dua makhluk abadi itu. Pada saat itu, jika kedua makhluk abadi itu berhenti bertarung, mereka akan berurusan denganku bersama-sama, dan itu akan menjadi masalah besar. Lu Chen menjawab seperti ini. Kakak senior, kamu membenci tahap awal Xianzun, yang menunjukkan bahwa kamu pasti akan menghadapinya.
Fat Dragon mengangkat alisnya, matanya berkedip-kedip seperti pencuri, dan dia berkata sambil setengah tersenyum, mungkinkah kamu hanya bisa menangani satu yang mulia abadi tahap awal, tetapi tidak dua? Yah, yang satu mudah dilakukan, dan dua lagi merepotkan. Lu Chen mengakui, aku dalam masalah, aku sudah lama bersamamu, dan aku masih belum mengenalmu. Kamu takut setelah mendapatkannya, energimu akan habis, dan kamu akan langsung memasuki tahap lemah, dan kamu tidak akan mampu menghadapi yang lain. Tapi apakah kamu lupa bahwa Waner dan Lingua ada di sini? Energi yang kamu konsumsi akan terisi kembali dengan cepat, dan periode kelemahan akan berakhir dalam sekejap. Kata Fat Dragon melalui transmisi suara. Vitalitas Waner tidak buruk, dia dapat memulihkan kekuatan fisikku dalam sekejap. Tapi Xian Yuan tidak bisa. Saya tidak secara langsung menyerap energi abadi yang dikirim oleh Lingua, tapi butuh sedikit waktu untuk bertransformasi. Jadi, aku membutuhkan setidaknya sedikit waktu untuk melewati masa lemah. Tetapi di hadapan Yang Mulia Abadi, waktu singkat itu sudah cukup mematikan. Saya tidak bisa menghadapi serangan dua Yang Mulia Abadi pada saat yang sama. Lu Chen merespons seperti ini. Atau, Yang Mulia Abadi ras manusia tidak menyerangmu karena kamu adalah ras manusia. Fei Long bertanya seperti ini. Tarik ke bawah, orang itu sudah lama memukul, wajahnya penuh rasa kesal, dan dia sudah linglung. Orang dalam keadaan ini adalah orang yang paling berbahaya, karena matanya merah, jangan harap dia punya banyak akal sehat. Saat ini, jika orang luar tiba-tiba menerobos masuk, dan dia tidak tahu apakah itu musuh atau teman, tanpa sadar dia akan membunuh orang luar itu terlebih dahulu. Jika kamu menerobos, dia dan Yao Xianzun berhenti berkelahi dan bergabung untuk membunuhmu terlebih dahulu, dengan siapa kamu berbicara karena alasannya. Lu Chen berkata melalui transmisi suara. Aku tidak akan menerobos masuk. Fei Long bahkan tidak ingin menggunakannya, dan langsung merespons. Bahkan jika kamu sangat bodoh, kamu tidak bisa pergi, jadi bagaimana aku bisa pergi? Transmisi suara Lu Chen membuat Fei Long marah. Tetaplah sehat, jangan terburu-buru, dan jangan sentuh kesialan itu sekarang. Tidak peduli seberapa kuat kedua makhluk abadi itu, tidak peduli berapa banyak energi abadi yang mereka miliki, suatu hari mereka akan habis. Mari kita tunggu pelan-pelan. Meski mereka bertarung selama 7 hari 7 malam, kita harus menunggu sampai mereka selesai bertarung. Lu Chen memutuskan untuk tidak mengambil risiko apapun, dan tidak mempertimbangkan cara apapun untuk menyelamatkan Ming Yue secara diam-diam, itu tidak realistis. Dia sangat menyadari, kemampuannya, dua makhluk abadi pasti tidak akan mampu menanganinya bersama-sama. Dia tidak menyangka perisai Fat Dragon akan efektif, atau berapa lama waktu penundaannya, jadi sebaiknya dia bertahan dulu. Bagaimanapun, ranah naga gemuk tidak cukup tinggi, dan kekuatannya tidak cukup kuat, sehingga kekuatan pertahanan dari teknik pertarungan yang menyelimuti langit secara alami tidak dapat menahan lawan yang terlalu kuat. Di bawah restu Zetian, peripot terbaik tidak bisa bertahan lama di hadapan puncak Daluo Jinxian, bagaimana mungkin bisa menahan peri yang lebih kuat. Setelah penantian seperti itu, bahkan setelah menunggu beberapa jam, kedua makhluk abadi itu belum selesai bertarung dan masih terus berlanjut. Namun, perubahan halus telah terjadi dalam pertempuran antara dua Yang Mulia Abadi, dan keunggulan dalam pertempuran tersebut secara bertahap condong ke arah Yang Mulia Abadi Yaozu. Yang Mulia Abadi ras manusia ingin mengakhiri pertempuran lebih awal, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan Yang Mulia Abadi ras Yao, dan semakin sering dia bertarung, dia menjadi semakin mudah tersinggung. Tidak ada ruang untuk kalah dalam duel antara yang kuat, semakin Anda mudah tersinggung, semakin besar kemungkinan Anda melakukan kesalahan. Di bawah ketidaksabaran Tuan Abadi umat manusia, sedikit cacat muncul, tetapi Tuan Abadi Yaozu mengambil kesempatan itu dan lengannya ditusuk oleh pedang Yaozu. Meskipun itu adalah cedera ringan, Yang Mulia Abadi memiliki kemampuan penyembuhan diri yang lebih kuat, tetapi dalam pertarungan yang seimbang, cedera kecil sudah cukup untuk merugikan Yang Mulia Abadi dan mengubah situasi keseluruhan pertempuran. Yaozu Xianzun adalah seorang goblin, jadi dia tidak melewatkan kesempatan besar ini, dan langsung menyerang dengan seluruh kekuatannya untuk memperluas hasil pertempuran. Akibatnya, ketika Yang Mulia Abadi ras manusia terluka, dia menjadi semakin tidak sabar, terus-menerus melakukan kesalahan, dan berulang kali mengenai ujung pedang Yang Mulia ras monster. Manusia abadi semakin terluka, dan semakin banyak mereka dipukuli, situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan,
dan hampir tidak ada kemungkinan untuk berbalik. Setelah sekitar sebatang dupa lagi, Yang Mulia Abadi ras manusia sama sekali tidak berguna, dan ditebas oleh Yang Mulia Abadi ras monster dengan pedang, dan langsung jatuh ke tanah. Pada saat itu, pertempuran dinyatakan berakhir, dan tidak ada lagi dampak kuat dari pertempuran tersebut, dan perdamaian antara langit dan bumi dipulihkan. Yang Mulia Abadi dari ras monster, melanggar aturan peri dan memasuki negeri ajaib binatang ajaib secara pribadi, dan harus dihukum. Manusia abadi sedang sekarat, meskipun sulit untuk berbicara, dia masih harus memarahinya. Penjaga Kangshan, kekuatan bertarungmu bagus, dan aku tidak bisa menjatuhkanmu. Sayang sekali kesabaranmu tidak cukup, kamu keriting, dan kamu ditakdirkan untuk kalah di tanganku. Setelah kamu mati, tidak akan ada lagi penjaga di Gunung Kang, dan aku tidak perlu lagi menyelinap ke Gunung Kang. Yaozu Xianzun memandang ras manusia Xianzun yang tergeletak di tanah, tertawa, dan berkata demikian. Kamu berani membunuhku, 10.000 kastil abadi tidak akan membiarkanmu pergi. Penjaga Kangshan, manusia abadi, berkata dengan marah. Benteng 10.000 dewa, agak jauh dari sini, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Di kastil 10.000 abadi, kamu hanyalah debu yang tidak mencolok. Jika kamu mati, kamu akan mati. Siapa yang akan bertanya? Terlebih lagi, badai akan segera datang, kastil Wanxian hampir kacau, siapa yang peduli untuk pergi ke Kangshan? Selama tidak ada masalah besar di Kangshan, 10.000 kastil abadi tidak akan mempedulikannya, setidaknya untuk saat ini, dan kamu mengetahuinya dengan baik. Peri monster itu memiliki senyuman gelap di wajahnya, dan menginjak tubuh penjaga Kangshan, perlahan mengangkat pedang peri di tangannya. Kamu adalah satu-satunya penjaga di Gunung Kangshan. Jika kamu mati, tidak akan ada kabar kematian. Apa yang Wan Xianbao ketahui? Aku akan menghancurkan tubuhmu dan menghapus jejakmu. Hapus roh primordial, biarkan kamu menguap, lalu temukan cara untuk menggantikanmu, dan akan lebih mudah bagiku untuk masuk dan keluar. Negeri ajaib binatang menakjubkan di masa depan. Kamu, penjaga Kangshan terluka parah dan tidak mampu melawan. Dia sangat terkejut dan marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Oke, ini sudah larut, aku akan mengirimmu berangkat sekarang. Yaozu Xianzun terkekeh, mengangkat pedang peri di tangannya, dan hendak membunuh penjaga Kangshan dengan satu pedang. Pada saat ini, suara nyanyian naga datang dari antara langit dan bumi, yang langsung memecah kesunyian di gunung. Pada saat yang sama, dia merasakan perubahan energi di belakangnya, dan terdengar sedikit suara langkah kaki dari jauh ke dekat. Ada orang lain. Yaozu Xianzun terkejut, orang itu datang dengan sangat cepat, dia telah menerobos barisannya, dan kemungkinan besar dia akan menyerangnya secara diam-diam. Pada saat itu, dia tidak peduli untuk memenggal kepala penjaga Kangshan, dia bahkan tidak punya waktu untuk membalikkan tubuhnya, jadi dia memutar pedang peri di tangannya dan menusuk kembali dengan backhand-nya. Pedang itu menembus langit peri secara langsung, kekuatan pedang menghancurkan bumi, dan melesat ribuan kaki. Dengan pedang ini, dia tidak ingin melukai musuh, dia hanya ingin memaksa orang yang mendekat kembali, agar tidak membiarkan dirinya diserang secara tiba-tiba, tetapi untuk mengulur waktu untuk berbalik dan menemui musuh. Tanpa diduga, bahkan setelah kekuatan pedangnya habis, dia tidak menemui hambatan apapun, seolah-olah tidak ada apa-apa di belakang. Dengan kata lain, pedang ini menembus kesepian. Meskipun dia menusuk udara dengan pedangnya, dia diserang tanpa ada yang datang. Untungnya, dia mengulur waktu dan mampu berbalik tepat waktu, dan dia mampu menghadapi pertempuran secara langsung. Namun, pada saat dia berbalik, dia baru menyadari bahwa dia beruntung, dan ternyata dia juga beruntung karena kesepian. Karena terlalu gugup, kecepatan kedatangannya cepat, tapi tidak secepat itu. Walaupun pengunjung sudah menembus jangkauan peringatannya, namun belum memasuki jangkauan serangannya, jika pedangnya tidak menusuk sendirian maka akan ada hantu. Namun, setelah melihat dengan jelas situasi orang yang datang, mau tak mau dia merasa takut, dan alisnya hampir berkerut. Itu adalah pemuda manusia yang tampak tegas, dengan pisau panjang berwarna biru di tangannya, dikelilingi oleh 5 naga, seolah-olah Dewa Naga telah turun ke dunia, dengan momentum yang luar biasa dan ketidakpedulian terhadap semua makhluk hidup. Penglihatan berbentuk naga, keturunan 9 naga. Saat itu, dia teringat bahwa kuil Yaoxian pernah dihancurkan oleh keturunan Jiulong, dan amarahnya langsung membumbung tinggi. Namun, amarahnya hanya membumbung sesaat, namun mereda dalam sekejap. Karena,
dia menemukan bahwa ranah keturunan 9 naga ini sangat rendah, bahkan Daluo Jinxian pun tidak, hanya Jinxian tahap tengah. 9 naga keturunan Jinxian itu seperti semut, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya? Dia adalah yang mulia abadi, meskipun dia baru dalam tahap awal, dia 2 alam besar lebih tinggi dari keturunan 9 naga, dan kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi dari keturunan 9 naga, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih tinggi dari keturunan 9 naga. Dia percaya bahwa selama dia mengulurkan jarinya dengan santai dan menyodoknya, dia akan mampu menyodok Xiang, keturunan Jiulong, di tempat. Keturunan 9 naga yang begitu lemah akan mati dengan satu tusukan, dia bahkan tidak punya waktu untuk tertawa, jadi kemarahan apa yang bisa dilontarkan. Monster abadi, bersiaplah untuk mati. Dalam sekejap mata, pemuda manusia telah bergegas ke jangkauan serangan, dan pisau panjang terangkat tinggi, menambatkan peri monster. Pewaris 9 naga, bersiaplah untuk mati. Yao Zhu Xianzun mengubah amarahnya menjadi senyuman, dia tidak lagi menganggap serius pihak lain, dan bahkan mengubah nama ancaman pihak lain dan membalasnya secara langsung. Tentu saja, ketika Yao Zhu Xianzun kembali ke Lu Chen, dia tidak tinggal diam dan dipenggal oleh lawannya. Dia bahkan memimpin dan memukulnya. Namun, pemuda manusia juga menunjukkan keterampilan bertarungnya, langsung mengayunkan pisau panjangnya ke bawah, dan menebas langsung ke arah monster abadi itu. Membunuh abadi, pisau ke-57. Dengan satu tebasan, tekanan peri runtuh, langit peri hancur, dan bumi meledak. Bilahnya ada di mana-mana, bumi yang hangus berubah menjadi abu, dan lubang sedalam 10 mil menjadi 2 kali lipat lagi. Kekuatan pisau ini, pada saat itu, Yao Zhu Xianzun merasakan kekuatan pedangnya, yang memiliki kekuatan mengerikan yang mematikan, dan hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Pada saat itu, Yao Zhu Xianzun menyesalinya, mengetahui bahwa dia akan menanggung akibatnya karena meremehkan musuh. Dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia bahkan tidak menggunakan senjata, dia hanya meninju dengan santai, berpikir bahwa dia bisa melumpuhkan keturunan 9 naga. Dia tidak pernah menyangka bahwa pisau panjang yang diayunkan oleh Golden Immortal Realm keturunan Kowloon begitu kuat sehingga cukup untuk mengancam nyawanya, dan dia akan menjadi hantu jika dia tidak menyesalinya. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan mengangkat pedangnya untuk bertarung, dia tidak akan pernah pasif, dia juga tidak akan tiba-tiba jatuh ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. Tapi sekarang, sudah terlambat. Oh, bilahnya menebas kepalan tangan, dan kekuatan kepalan tangan itu langsung runtuh. Segera, ledakan mengejutkan terjadi, mengguncang seluruh lapangan. Dengan sisa kekuatan pedangnya, ia masih kuat, dan langsung memotong tinjunya, menghancurkan lengan lawan, dan terus menebas ke arah tubuh Yao Zhu Xianzun. Tidak, dalam sekejap mata, Yao Zhu Xianzun tanpa sadar ingin menghindar, tapi ternyata dia sebenarnya terkunci oleh kekuatan pedang. Dia tidak bisa menahan rasa ngeri, dan meraung putus asa di tempat. Ledakan, bilahnya menebas, memotong tubuh iblis dari penguasa abadi klan iblis, dan memotongnya menjadi kanopi darah, menumpahkannya ke bumi yang hangus. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Golden Immortal yang seperti semut sudah cukup untuk melawan Daluo Golden Immortal yang terlemah. Dari mana datangnya kekuatan untuk membunuh yang mulia abadi? Meskipun keturunan 9 naga kuat, mereka tidak sekuat itu. Bahkan Daluo Jinxian pun bisa membunuhku. Sama sekali tidak ada alasan untuk itu. Ini pasti ilusi, bukan keberadaan nyata. Saya mungkin punya ilusi. Roh primordial keluar dari kanopi berdarah, berteriak, dan segala macam keraguan muncul. Bahkan makhluk abadi yang paling lemah pun tetaplah makhluk abadi tingkat tinggi, dengan tingkat kekuatan yang begitu tinggi sehingga tidak ada masalah untuk menghancurkan makhluk abadi tingkat menengah yang paling kuat. Puncak Daluo Jinxian ada di depannya, tapi dia hanyalah semut yang lebih besar, yang bisa dihancurkan dengan mengangkat tangannya. Namun, keturunan 9 naga ini, yang hanya berada di tahap tengah keabadian emas, sepenuhnya menutupi persepsinya tentang alam dan kekuatan. Kuat, atau lemahnya seseorang dalam budidaya seni bela diri, selalu ada landasannya. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, seseorang harus mendapat dukungan dari suatu dunia agar mampu bertarung di level yang tinggi. Bahkan jika situasi keseluruhan telah beres dan tubuh fisiknya hancur, dia masih tidak percaya bahwa dia telah dipenggal oleh Jinxian Middle Stage. Bodoh, apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu masih tidur? Tiba-tiba, sebuah tangan gemuk muncul dan meraih jiwa tersebut,
tubuhmu hancur, bahkan jiwamu telah tertembak. Kamu akan segera mati. Asapnya hilang. Kamu masih berhalusinasi adikmu. Bangun, terima kenyataan, persiapkan Ascension untuk kembali sedikit. Petik 2. Orang yang menangkap Yuan Shen adalah Fei Long. Lu Chen mengorbankan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saat ini merupakan serangan terkuat, yaitu pedang pembunuh abadi ke-57. Tentu saja, mengorbankan gaya pisau yang melebihi daya tahan seseorang akan membutuhkan biaya banyak. Tidak hanya energinya habis, dia bahkan kehabisan tenaga, tapi dia juga jatuh ke dalam kelemahan paling berbahaya dalam sekejap, dan sudah sekarat. Pada saat ini, kondisi Lu Chen sangat buruk, energi abadi dan kekuatan fisiknya semuanya terkuras habis, dan dia bahkan tidak dapat berdiri kokoh. Dia perlu menggunakan pisau panjang untuk berdiri diam agar tubuhnya yang berbahaya tidak terjatuh. Sama seperti burung ini, apalagi menangkap roh primordial, nyamuk tidak bisa ditangkap. Oleh karena itu, Fei Long tiba tepat waktu dan berhasil mengetahui kebocorannya. Jika Fei Long selangkah lebih lambat, dan dia bahkan tidak perlu mengetahui kebocorannya, roh primordial akan dicairkan oleh es. Linghua, yang telah dipastikan menjadi tunangan Lu Chen, juga merupakan pesaing terbesarnya, dan sangat sulit untuk menghadapi Yuan Shen. Linghua lebih sombong, tidak pernah repot-repot menangkap roh primordial apapun, hanya langsung membeku. Siapa kamu? Roh primordial berjuang di tangan Fei Long, dan menatap Fei Long dan berteriak, itu hanya peri emas, beraninya kamu menyinggung yang abadi. Pernahkah kamu mati? Yoho, lihat omong kosong apa yang kamu bicarakan, apakah kamu idiot atau idiot? Jangan pikirkan itu, jika aku mati, apakah aku masih bisa menangkapmu di sini? Juga, tubuh fisikmu telah habis, hanya menyisakan roh primordial yang renyah, tanpa kekuatan sama sekali, dan kamu bukan apa-apa. Selama aku sedikit tidak senang, colek saja dengan jarimu, dan kamu akan musnah. Seberapa sombongnya kamu? Fat Long memandang Yuan Shen di tangannya seperti orang idiot, dan berkata sambil tertawa lebar. Jadi, kamu sangat lemah bahkan nyamuk pun bisa menggigitmu sampai mati. Kamu harus memperhatikan baik-baik situasinya, dan jangan menyebutkan apakah kamu peri atau bukan di hadapanku. Ya, kamu tidak lagi memilikinya, kekuatan itu, jadi kamu harus menyelipkan ekormu, meskipun kamu menanggung penghinaan, tunggu kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisikmu. Petik 2. Gemuk, apa yang kamu katakan masuk akal. Tanpa tubuh fisik, aku bukan apa-apa. Mendengar ini, roh primordial yang berjuang juga perlahan-lahan menjadi tenang, dan bahkan menerima omong kosong Fei Long. Kamu akhirnya bisa menguasainya. Fei Long tertawa, dan berkata lagi, kamu bisa mengajariku, kamu memiliki sikap yang baik, ada harapan, dan masa depan tidak terbatas. Kalau begitu, aku telah dikalahkan oleh keturunan 9 naga, dan aku juga telah kehilangan tubuh fisikku. Aku tidak lagi memiliki kekuatan tempur yang sesuai, dan aku bukan ancaman bagi siapapun. Yuan Shen menatap Fei Long, dan berkata, kamu boleh melepaskan aku, biarkan aku menemukan kesempatan untuk membentuk kembali tubuhku. Meletakkan, mungkin tidak, namun, apakah aku melepaskanmu atau tidak, bukan bergantung padaku, melainkan padamu. Selama Anda bersedia bekerja sama dengan kami, Anda akan segera memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuh Anda dan terbang bebas di angkasa. Fei Long tidak melepaskannya, tapi tersenyum licik, dan berkata begitu. Bagaimana aku bisa bekerja sama denganmu? Roh primordial bertanya, kakak laki-lakiku, Lu Chen, adalah keturunan 9 naga yang membunuhmu. Dia punya banyak pertanyaan, dan dia pasti ingin menanyakan sesuatu padamu. Fei Long juga melihat Yuan Shen di tangannya, dan berkata lagi, selama kamu bisa menjawab pertanyaannya dengan jujur, maka akan sulit bagimu untuk mati, dan saudaraku pasti akan melepaskanmu. Asli atau palsu? Mata roh primordial berbinar beberapa saat, menyulut vitalitas yang tak terbatas, dan bahkan melihat harapan untuk membentuk kembali tubuh fisik. Mutiara tidak begitu nyata. Fei Long menepuk dadanya untuk memastikan bahwa kekuatan menipu orang cukup sebanding dengan Lu Chen. Aku percaya kamu. Kehidupan dan kematian roh primordial ada di tangan Fei Long, dan tidak ada jalan atau kemungkinan, kecuali percaya pada hantu Fei Long, sebenarnya tidak ada pilihan. Setelah itu, Yuan Shen mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah Lu Chen, tetapi melihat bahwa Lu Chen tidak lagi roboh, tetapi berjongkok di tanah,
dan membantu penjaga Kangshan yang bersembunyi di tanah, jadi dia tidak dapat membantu, tetapi berkata, pewaris 9 naga. Tanpa diduga, seolah-olah dia tidak mendengarnya, Lu Chen terus mendukung penjaga Kangshan, dan bahkan memasukkan ramuan ke dalam mulut penjaga Kangshan. Dalam situasi seperti itu, roh primordial berhenti berbicara. Lu Chen sedang merawat para penjaga di Kangshan, jadi dia tidak ingin memperhatikannya. Dia juga merasakan sikap Lu Chen, jadi dia tutup mulut untuk sementara waktu, diam-diam menunggu Lu Chen menyelesaikan pekerjaannya. Namun, ramuan yang diberikan Lu Chen kepada penjaga Kangshan adalah ramuan penyembuh. Hanya saja ramuan penyembuh Lu Chen memiliki pola ramuan 9 bunga, yang berkualitas tinggi dan sangat efektif, dan segera membuat aura samar penjaga Kangshan yang sekarat berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Tentu saja, hanya mengandalkan 9 ramuan penyembuhan cantik tidak akan memberikan efek penyembuhan yang cepat. Efek terbesarnya adalah kekuatan hidup yang kuat mengalir ke tubuh penjaga Kangshan, langsung menarik penjaga Kangshan kembali dari gerbang hantu. Jika tidak, sangat mustahil untuk mendapatkan efek ini hanya dengan 9 pil penyembuhan cantik. Bahkan jika kekuatan fisik Lu Chen habis dan ditarik berlebihan, dia hampir seperti babi mati, tetapi dia juga tertarik oleh vitalitas yang kuat ini. Benar sekali, vitalitas sekuat itu hanya bisa dihasilkan oleh Waner. Selama Waner ada dan Lu Chen tidak terbunuh dalam satu pukulan, dia tidak akan mati. Tidak peduli berapa banyak luka yang dideritanya, tidak peduli apakah dia dalam kondisi sekarat atau tidak, Waner dapat menghidupkannya kembali dan memulihkan kekuatan fisiknya hampir seketika. Namun, meski penjaga Kangshan terluka parah, dia hanya sekarat. Selama tubuhnya masih bernafas, dia bisa diambil. Oleh karena itu, jika Lu Chen tidak ingin penjaga Kangshan mati, orang ini tidak bisa mati. Yang pasti Yao Zhu Xianzun adalah orang yang menangkap Ming Yue, dan para penjaga Kangshan berperang melawan Yao Zhu Xianzun, menahan Yao Zhu Xianzun di sini, dan secara tidak sengaja mengulur waktu untuk Lu Chen. Untuk ini saja, Lu Chen akan membawa Kangshan untuk menjaganya. Medis abadi, mata penjaga Kangshan menjadi cerah, dan dia menoleh untuk melihat ke belakang Lu Chen, dan melihat seorang gadis cantik melakukan keterampilan medis, mengirimkan kekuatan hidup yang kuat untuk menyelamatkannya, dan segera. Dia tahu bahwa gadis itu adalah karakter yang. Aku juga tahu itu, tubuh fisik saya terselamatkan. Luka penjaga Kangshan terlalu serius, dan tidak bisa disembuhkan sekaligus, dan itu akan memakan waktu lama. Namun, kekuatan fisik penjaga Kangshan pulih, dan dengan sedikit kekuatan, dia segera mendorong Lu Chen menjauh dan langsung berdiri. Apa yang harus kukatakan padamu? Penjaga Kangshan memandang Lu Chen dengan ekspresi rumit yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Jika kamu sopan, ucapkan saja terima kasih. Jika tidak diterima, ucapkan saja terima kasih dengan santai. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Kalau begitu terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Penjaga Kangshan membuat pilihan. Terima kasih kembali. Lu Chen tersenyum. Ini Kangshan, dan saya adalah penjaga Kangshan. Saya bertanggung jawab untuk mencegah siapapun masuk dan keluar Kangshan. Penjaga Kangshan pertama-tama memperkenalkan dirinya, dan kemudian berkata, Kangshan adalah area terlarang di negeri Dongeng, bukan jalan untuk masuk dan keluar jalan Tongtianxian. Tidak ada seorang pun yang diizinkan melewati Gunung Kang, bahkan makhluk abadi tingkat tinggi pun. Anda tahu maksud saya. Namun, petik 2, aku mengerti. Lu Chen mengangguk, dan berkata, maksudmu, tidak peduli siapa aku harus kembali. Itu benar, penjaga Kangshan juga mengangguk, memandang Lu Chen dengan sedikit permintaan maaf, dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan saya, tetapi tugas saya adalah, jika Anda ingin tinggal di Kangshan, saya tidak dapat mempermudah Anda, saya harap Anda dapat memahaminya. Petik 2, tidak masalah jika kamu memaafkanku. Saya datang untuk mencari seseorang. Sekarang seseorang telah ditemukan, kita harus kembali. Kata Lu Chen, menurut larangan Kangshan, jika makhluk abadi tingkat tinggi atau di bawahnya memasuki Kangshan tanpa izin, setelah ketahuan, mereka akan dihukum berat. Ketika penjaga Kangshan mengatakan ini, alisnya sedikit mengernyit, dan ada sedikit rasa malu di wajahnya. Matanya selalu rumit, dan itulah alasannya. Dia adalah penjaga Kangshan, dan misinya adalah duduk di Kangshan dan menegakkan aturan larangan Kangshan dengan ketat. Dan keturunan 9 naga telah datang ke sini, jelas telah pergi jauh ke Gunung Kangshan, dan memenuhi persyaratan pelaksanaan hukuman. Namun apakah akan menerapkannya atau tidak? Dia kontradiktif, berjuang,
dan tidak berdaya. Jika dia tidak ditembak oleh keturunan 9 naga, dia akan mati di tangan Yao Zuxianzun, tubuh dan jiwanya akan hancur, dan asapnya akan hilang. Jika dia menegakkan larangan tersebut dan menghukum dermawan yang menyelamatkan nyawanya, dia akan menjadi penjahat yang akan membalas kebaikan dan balas dendamnya, dan dia akan menjadi serigala bermata putih, bahkan bukan babi. Jika dia tidak menerapkannya, maka dia telah mengkhianati tugasnya dan melanggar aturan peri Kastil Wanxian, dan dia akan dihukum berat. Lebih penting lagi, meskipun dia ingin mengeksekusinya, dia mungkin tidak bisa mengeksekusinya. Keturunan 9 naga bukanlah generasi yang menganggur. Dia lebih kuat dari keturunan 9 naga di masa lalu. Dengan hanya basis budidaya di alam abadi emas, dia benar-benar membunuh peri monster dengan satu pisau. Dia benar-benar orang yang sangat mesum. Keturunan 9 naga memiliki kekuatan bertarung yang menyimpang, apakah dia berani memberlakukan larangan dan hukuman pada mereka? Jika dia mendorongnya dengan tergesa-gesa, dia bahkan tidak tahu apakah dia akan bergerak atau tidak. Kamu tidak menemukan siapapun, bagaimana kamu bisa menghukum mereka? Tanpa diduga, Lu Chen merespons sedemikian rupa sehingga para penjaga Kangshan tercengang dan terpana di tempat. Pada saat itu, para penjaga Kangshan menemukan bahwa sirkuit otak keturunan 9 naga ini sungguh indah, dan dia benar-benar tercerahkan. Kamu ingin penjaga itu memalingkan satu matanya dan menutup yang lain. Setelah beberapa saat, penjaga Kangshan kembali sadar, dan berkata lagi, tetapi tugas penjaga ini tidak mengizinkan penjaga ini melakukan ini. Saat kamu hampir dibunuh oleh Tuan Abadi Yaosu, tugasmu sudah mati. Lu Chen, penjaga ini belum mati, tapi tugasnya belum mati. Penjaga Kangshan menatap Lu Chen dengan tegas, lalu menghela nafas, keseriusan di wajahnya berangsur-angsur menghilang, tapi penjaga ini bukan orang yang korup, selamatkan penjaga ini untuk sementara. Takdir, penjaga melepaskanmu, semua orang seimbang. Petik 2. Kalau begitu, terima kasih. Lu Chen tertawa, tetapi dia tidak membiarkan penjaga Kangshan pergi, tetapi berkata, namun, saya sedikit ingin tahu tentang ruang lingkup tugas Anda. Jika Anda bertemu dengan makhluk abadi tingkat tinggi yang lebih kuat dari Anda, bagaimana caranya? Kamu menghukumnya, karena aku bukan satu-satunya penjaga di Kangshan. Kata penjaga di Kangshan, apa? Lu Chen mengangkat alisnya dan sangat terkejut. Sebelum dia bergerak, dia dengan jelas mendengar bahwa Yao Zuxianzun mengatakan bahwa hanya ada satu penjaga di Kangshan. Mungkinkah dia mengalami halusinasi? Kangshan sangat besar, dan juga merupakan area terlarang di Jalan Tongtianxian. Bagaimana bisa hanya ada satu penjaga di tempat sepenting itu? Awalnya kami memiliki 10 penjaga, dan kaptennya masih abadi yang kuat, duduk di Kangshan, siapa yang berani main-main? Hanya saja kapten dan 9 orang dari mereka untuk sementara dipindahkan, dan saya satu-satunya yang menjaga Kangshan untuk saat ini. Yang Mulia Abadi dari klan monster mengambil kesempatan untuk datang ke sini, dan hampir membiarkan dia mendapatkannya. Penjaga Kangshan itu murah hati dan terus terang, menjelaskan secara langsung. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, lalu memandang penjaga di Kangshan, menangkupkan tangannya dan berkata, oke, lukamu hampir pulih, jadi aku akan pergi. Pewaris 9 naga, apakah kamu melewatkan sesuatu? Kamu tidak bisa membiarkan penjaga ini bahkan tidak mengetahui nama penyelamatnya. Penjaga Kangshan berkata demikian. Namaku Lu Chen, kata Lu Chen. Pewaris 9 naga di masa lalu sangat kuat, tetapi generasi Anda sangat kuat, bahkan alam abadi emas dapat mengalahkan alam yang mulia abadi. Penjaga Kangshan menghela nafas, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, namun, keturunan 9 naga di masa lalu semuanya adalah 6 naga, dan kamu hanya memiliki 5 naga. Karena itu, penjaga Kangshan berhenti berbicara, bukan ingin memukul Lu Chen, tetapi menunggu Lu Chen melanjutkan dengan sukarela. Maknanya juga sangat jelas, Lu Chen memiliki 1 naga lebih sedikit dari keturunan 9 naga sebelumnya, apakah levelnya lebih rendah? Yah, naga ke-6, aku belum menemukannya. Lu Chen menjawab dengan senyuman seperti itu. Di permukaan, dia tampak acuh tak acuh, tetapi di dalam hatinya dia terstimulasi oleh kata-kata penjaga di Kangshan, dan tepat sasaran. Sial, apa menurutmu aku tidak ingin memiliki tubuh 6 naga? Itu sebabnya saya tidak pernah bertemu orang psikedelik itu. Visi, bukankah ini kebangkitan diri? Mendengar ini, penjaga di Kangshan tercengang, dan merasa sangat aneh,
mungkinkah anomali berbentuk naga dari keturunan 9 nagamu itu istimewa, dan kamu masih harus menemukannya di luar? Benar, visi keturunan 9 naga kita adalah spesialisasi. Kita tidak bisa membangunkan diri kita sendiri. Kita harus menemukannya. Lu Chen terkekeh, sangat berkedip. Bagaimana dia bisa dengan santai mengungkap rahasia pewaris 9 naga? Belum lagi ia tidak mengenal para pengawal Kangshan, bahkan istri, orang. Kepercayaan, bahkan saudara laki-lakinya pun jarang ia ungkapkan. Rahasia kuncinya, dia bungkam, hanya pengetahuan diri. Kalian keturunan 9 naga sungguh aneh, dan itu di luar pemahaman orang biasa. Penjaga di Kangshan menghela nafas, tetapi Lu Chen tidak ingin membicarakannya, jadi dia tidak bertanya lagi. Lu Chen tidak ingin terus berbicara omong kosong dengan para penjaga Kangshan, jadi dia berbalik dan melihat roh primordial Yaozu Xianzun di tangan Fei Long. Dia mengabaikannya untuk saat ini dan berjalan menuju Sikilin. Pertempuran telah lama berakhir, dan akibat dari pertempuran tingkat abadi telah hilang, tetapi Sikilin tidak berdiri. Sikilin masih mempertahankan keadaan berjongkok aslinya, dan terus melindungi orang-orang di bawahnya, bahkan ketika Lu Chen berjalan mendekat, dia tidak menggerakkan tubuhnya. Namun, tubuh Sikilin tidak bergerak, tetapi kepalanya menoleh, dan dia melolong riang ke arah Lu Chen. Lu Chen adalah suami Ming Yue, setidaknya dia adalah setengah majikannya, jadi tentu saja senang melihat Lu Chen. Apakah Ming Yue baik-baik saja? Lu Chen bertanya pada Sikilin sambil berjalan. Mengaum, Sikilin meraung dengan suara rendah, mata batunya menunjukkan ekspresi keluhan. Tidak apa-apa, Lu Chen mengangguk, memahami maksud Sikilin, dan melangkah beberapa langkah. Setelah beberapa saat, Lu Chen datang ke sisi Sikilin, dan melihat dua orang terbaring di bawah tubuh Sikilin. Seorang gadis dari ras manusia yang kewalahan oleh pedesaan dan kota sedang tidur nyenyak, dan itu adalah Ming Yue. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua dari ras roh, dengan janggut dan rambut putih, yang juga tertidur lelap, mendengkur dengan mulut terbuka. Bisakah kamu tidur seperti ini? Lu Chen sedikit terkejut, tetapi dia juga tahu bahwa pasti ada yang salah dengan perilaku tidak biasa Ming Yue dan lelaki tua klan roh. Namun, untuk beberapa saat, dia tidak ingat apa masalahnya. Bagaimanapun, di bawah pengaruh pertempuran sengit setelah itu, orang normal harus gemetar, tidak mungkin untuk tidur. Aku baru saja melihatnya, mereka disuruh tidur. Linghua menghampiri dan berkata tanpa daya, itu dilakukan oleh kekuatan yang mulia abadi. Wilayahku tidak cukup, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk melepaskannya. Saya akan mencoba. Lu Chen membungkuk, mengedarkan elemen abadi ke satu jari, dan kemudian menyodok 1 inci di bawah bahu kiri Ming Yue, mencapai titik tidur. Pada saat itu, Lu Chen menekan esensi abadi yang kuat. Selama kekuatan yang diblokir di lubang tidur tidak diblokir, lubang tidur akan dilepaskan. Saat itu, Ming Yue akan bangun. Tanpa diduga, esensi abadi yang ditinju menemui tunggul, dan langsung tertelan, seperti batu yang tenggelam ke laut. Kekuatan yang diblokir di lubang tidur bukanlah masalah kecil, itu 2 tingkat lebih tinggi dari kekuatan Lu Chen, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa digerakkan oleh kekuatan keabadian emas Lu Chen. Lu Chen mengerutkan kening, bahkan kelima naga itu berdiri, dan menembakkan beberapa yuan abadi lagi, tetapi hasilnya selalu sama, tanpa efek apapun. Mencoba kamu. Lu Chen sedang terburu-buru, dia memutar jarinya dan menyodok lelaki tua dari ras roh di sampingnya. Pada akhirnya, itu masih tidak efektif, dan lubang tidur lelaki tua klan roh juga diblokir oleh kekuatan peri. Dia bisa membunuh makhluk abadi awal dengan 1 pukulan, tapi itu karena kekuatan keterampilan bertarung abadi. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan bertarungnya saat dia membuka blokir titik akupuntur, dan dia tidak bisa menekan kekuatan makhluk abadi di gua tidur. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Waner juga datang, melihat Lu Chen tidak bisa melepaskan ikatan lubang tidur Ming Yue, dia hampir menangis. Titik akupuntur tidur tidak bisa disadap terlalu lama. Setelah jangka waktu tertentu, kekuatan yang tersumbat pada titik akupuntur tidur akan merembes keluar dan mengikis lautan kesadaran orang yang disadap. Pada saat itu, bahkan jika lubang tidur orang yang tidur itu tidak terkunci, lautan kesadarannya telah rusak, dan ketika dia bangun, basis kultivasinya akan anjlok, dan bakatnya tidak lagi ada. Jika tidak mampu melepaskannya, lautan kesadaran telah terkikis, dan roh primordial telah dirusak dan mati, maka keseluruhan manusia telah mati total. Jadi, bisakah hal ini tidak diburu-buru?
Apapun yang terjadi, kamu harus membuka kunci lubang tidurnya, jika tidak maka akan berakibat buruk. Lu Chen juga terlihat semakin cemas seperti semut di panci panas. Saat mencoba melepaskan titik akupuntur, dia merasakan kekuatan terhalang di titik akupuntur yang tertidur, menunjukkan tanda-tanda penetrasi yang samar. Ini menunjukkan bahwa Ming Yue telah berada pada titik tidur selama jangka waktu tertentu, dan situasinya sangat kritis. Sangat disayangkan tubuh Yao Zhu Xianzun telah dihancurkan, dan hanya ada satu roh primordial yang tersisa, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan titik akupuntur. Waner juga berlarian dengan tergesa-gesa, sangat cemas. Tuan abadi Yao Zhu sudah tamat, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Ada guru abadi lain di sini. Namun, Lu Chen berdiri dan menatap langsung ke penjaga Kangshan dengan mata memohon. Ketika si Kilin datang dengan dua pria yang sedang tidur di punggungnya, penjaga tahu bahwa mereka telah diperintahkan untuk tidur. Di antara level yang sama, level kekuatannya sama, dan titik kunci khusus dari titik tidur tidak dapat disadap sama sekali. Penjaga ini sudah tahu kalau itu harus dipesan oleh peri monster, dan aku tidak tahu kenapa orang itu ingin memesan lubang tidurnya. Namun, penjaga ini adalah pelaksana larangan di Gunung Kangshan. Dia tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan kedua pria yang sedang tidur itu, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mencegah makhluk abadi dari Yao Zhu memasuki gunung. Penjaga di Kangshan menelepon, berpikir sejenak, lalu berjalan menuju Lu Chen, demi menyelamatkan penjaga ini. Penjaga ini dapat bergerak sekali, dan kita akan seimbang di masa depan. Sama, benar-benar seimbang, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Lu Chen sangat gembira, kekuatan tempurmu sangat kuat, tetapi alasan utamanya adalah kemampuan tempurmu terlalu kuat. Tanpa kekuatan yang mulia abadi, kamu tidak akan bisa menyelesaikan titik tidur yang diperintahkan yang mulia abadi. Penjaga Kangshan datang, mengulurkan tangannya dan menepuk titik tidur Ming Yue, lalu mengetuk titik tidur lelaki tua suku roh, lalu berjalan pergi. Titik tidur mereka telah lega, tidak ada yang bisa dilakukan, dan mereka akan bangun sebentar lagi, tidak akan ada gejala sisa. Terima kasih, Tuan Penjaga. Lu Chen berkata dengan gembira. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, tidak apa-apa, itu rata. Penjaga di Kangshan berjalan ke arah Fei Long, menatap ke arah Yuan Shen di tangan Fei Long, dan berkata dengan dingin, kamu sangat berani. Kamu melanggar aturan peri dan menyelinap ke negeri ajaib binatang aneh, menolak penangkapan penjaga, dan ingin membunuh penjaga. Kamu tidak ada pengampunan. Menghadapi penjaga Kangshan yang marah, roh primordial dari Yao Zhu Xianzun tidak mau berbicara, dan hanya diam saja. Roh primordial harus memiliki pemahaman tentang roh primordial. Tubuh fisik hilang, dan kekuatannya hilang, jadi tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kamu melanggar larangan Kangshan dan menghadapi penjaga, kamu pantas mati. Melihat sikap Yuan Shen yang masih sombong, penjaga di Kangshan mau tidak mau menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan tiba-tiba berkata, penjaga ini, atas nama Kastil Wanxian, akan menghukummu, dan Yuan Shen akan dimusnahkan, jangan. Pada saat itu, Lu Chen dan Fei Long berseru pada saat yang sama, menyuruh penjaga Kangshan untuk berhenti.